Saudara, menguatkan Injil dengan Injil. Nah, opini saya pribadi berdasar pembacaan dan perenungan. Saya tidak berpretensi menjadi ahli Alkitab dan sumber-sumber di Alkitab tidak saya sebut oleh karena sangat banyak sekali ayat. Kita masing-masing dipersilakan meraba rujukannya di ayat yang makna. Jadi bila tidak cocok dengan pendapat pembaca, silakan dilewati saja. Kita semua juga dipersilakan mengungkap pendapat masing-masing. Nah, itu adalah jawaban saya terhadap pertanyaan teman yang membaca tulisan saya. Sharing renungan malam, opiniku sendiri. Dia menanyakan kajian ayat Alkitab yang tersirat ditulis di situ, sudahkah dikaji dalam bahasa asli oleh ahli berkompeten tersumpah agar maksud asli ayat itu tersampaikan dalam bimbingan Roh Kudus. Saya pun memaparkan perspektif saya bahwa kajian sesuai bahasa asli itu betul untuk yang mengkhususkan ke arah situ. Sedangkan setiap umat Allah kepadanya terbuka kesempatan untuk belajar dan memaknai firman-Nya sesuai dengan esensi ajarannya. Secara keterbatasan manusia akan banyak waktu bila seseorang harus belajar bahasa asli itu semua. Di sisi awam belajar secara global dan esensial sesuai dengan hikmat logis dari Roh Kudus yang membimbing semua orang tanpa kecuali. Di sini saya pilih posisi saya. Pada saat itu, tahun 2022, saya menyatakan itu. Kalau sekarang berubah ya namanya dinamika. Lalu pada saat itu saya jelaskan, setelah masuk ranah bahasa asli pun akan ketemui banyak pertentangan. Saya uraikan contoh-contoh kasus. Hal-hal seperti contoh itu yang bikin saya tak mau terjebak labirin dan lingkaran setan pertentangan. Adu klaim. Saya anggap semua perbedaan itu bukan untuk saling menolak dan meniadakan. Tetapi semua punya kesempatan untuk hidup subur guna menguatkan esensi Injil. Kalau mau dikuatkan dengan kajian para ahli bahasa, itu sangat baik. Dan selagi tidak ada mereka, kita tetap punya kesempatan bertumbuh dengan karunia Roh Kudus tak terbatas. Toh Alkitab bahasa Indonesia yang kita pakai dan baca juga melewati tahap-tahap penerjemahan yang ketat. Kemudian saya kutip dan sampaikan dengan penjelasan secukupnya, sharing opini saya yang dikasih masukan tentang bahasa asli ayat Alkitab, dan sudah saya jawab itu. Sharing itu menyoal masalah predestinasi. Predestinasi dalam teologi merupakan doktrin yang menyatakan bahwasanya semua peristiwa di alam semesta ini telah ditentukan oleh Allah. Predestinasi biasanya dikaitkan dengan nasib akhir dari jiwa seseorang. Sebagai konsep religius, predestinasi melibatkan hubungan antara Tuhan dan ciptaannya. Semua aliran Kristen pengikut Yesus mengenal predestinasi ini, baik itu Arminian, Lutheran, Calvinis, Katolik. Ini aliran besarnya, semua turunannya punya varian masing-masing, bahkan ada yang tumpang tindih atau kombinasi. Jadi, bukan hanya monopoli satu aliran tertentu, di mana umumnya predestinasi lebih dikenal dekat dengan Kristen Calvinis dan kerap menjadi perbandingan dengan konsep takdir pada agama Islam.
tidak membahas soal takdir di agama lain, konsep predestinasi di Kristen pada masing-masing aliran berbeda pemahaman. Semua berdasar Alkitab yang sama. Pada ajaran masing-masing itu dicantumkan ayat-ayat Alkitab sebagai dasar pemahaman mereka. Selebihnya sangat sering kita jumpai perdebatan antar aliran itu di berbagai forum. Bahkan dalam kajian-kajian ilmiah, perbedaan itu mengarah dan menjadi pemicu pertentangan sosial dan politik yang sangat tajam. Saya sendiri setuju dengan kajian ini karena saya termasuk bagian dari suatu arena miniatur yang mengalaminya. Hanya saja di sini hal ini tidak saya bahas. Perbedaan pendapat dan apapun dampaknya memang lumrah. Di mana posisi saya saat membahas soal predestinasi itu? Bahasa di sharing itu saya buat ambigu dan penuh jebakan atau sindiran. Karena berdasar pendapat masing-masing aliran, semua begitu yakin dengan tafsir firman tentang itu. Bahkan terkesan masing-masing adalah Tuhannya masalah itu. Apalagi dalam berbagai forum tudingan saling menyesatkan tak jarang terjadi. Saya memilih jalan logika saja sebagai manusia. Logika atau akal. Budi itu karunia Tuhan. Fokus atau pusatnya sama-sama Tuhan. Jadi ya, yang porsi Tuhan serahkan kepada Tuhan dengan segala kedaulatannya. Porsi manusia, akui keterbatasan kita. Maka tentang predestinasi itu, saya tulis mana porsi manusia yang kita tahu saja secara praktis. Berikut ini sharing saya tersebut. Ketika kita belum diinjili, ada dua kemungkinan posisi kita. Kita sudah dipilih dari awal. Kalau tidak ini, ya kita tidak dipilih sedari awal. Padahal tidak dipilih dari awal belum tentu pasti tidak dipilih. Tetapi bisa jadi belum dipilih atau dipilihnya nanti. Logika ini menurut saya menjadi penyebab tidak seperti Calvinis, Lutheran, tidak setuju yang tidak dipilih dan masuk neraka sudah ditentukan dari awal. Selain Tuhan berkehendak semua manusia pada akhirnya selamat. Kalau hal kedua yang berlaku berarti betapa malang kita. Karena kita bukan orang terpilih. Mengerikan kalau kita tidak termasuk bagian dari umat manusia yang dikasih keselamatan, meski itu kedaulatan Tuhan. Kalau begitu, penginjilan tak ada manfaatnya, karena kita sudah ditentukan tidak dipilih. Ini sindiran lagi, padahal amanat agung itu ya penginjilan untuk semua orang tanpa kecuali. Tetapi kita tidak tahu soal kita dipilih atau tidak sedari awal. Karena kita manusia dan bukan Tuhan, saya memilih jalan netral porsi manusia. Yang kita ketahui adalah ada penginjilan. Ditawarkan kepada kita untuk percaya Yesus, dibaptis, diajar. Hanya itu tugas kita. Mengaku dosa, terima Yesus, dibaptis, diajar, dan tentu belajar dan bertumbuh setia sampai akhir. Di sini konsep lahir baru atau lahir kembali berbeda-beda pada masing-masing aliran. Padahal Tuhan Yesus sudah bilang lahir baru atau lahir kembali ini lahir oleh air dan roh, lahir dari atas. Berarti hanya karena kuasa Roh Kuduslah orang itu lahir baru. Itu yang membuatnya tahu kebenaran. Pemahaman yang berbeda membuat tiap aliran berbeda memaknai. Bahkan ada yang mengedepankan pengakuan tanggal barunya, tanggal lahir barunya sebagai hari ulang tahun lahir baru. Apakah ini salah atau menekankan berbeda yang benar? Lahir baru itu kuasa Roh Kudus karena ia lahir oleh air dan roh.
Ada yang menafsir ini baptisan atau lahir pertamanya dengan air ketuban dan lahir barunya dengan roh. Kembalikan posisi sebagai manusia yang tahu terbatas saja. Yang verbal dinyatakan itu kata kuncinya oleh roh. Sedangkan di ayat lain kita mesti menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran. Satu paket. Yang lahir oleh roh otomatis tahu kebenaran. Tugas kita cukup mengoreksi diri masing-masing. Hanya itu tugas kita. Tak mungkin kalau itu berdasar logika sendiri, filsafat sendiri. Filsafat itu hanya untuk kita memahami secara mendalam. Di atas itu dan di dasar itu ada iman. Dan iman itu karunia, hadiah, anugerah. Itu membuat kita bijak dalam menilai bahwa penginjilan itu harus kepada siapapun yang sudah dipilih atau tidak dipilih sedari awal oleh Allah. Kita tidak tahu soal status pilihan ini karena kita bukan Allah. Kalau hal pilihan sedari awal ini memberati jiwa dan pikiran bahkan ragamu, tak usah kamu pikir. Pikir saja bahwa ada penawaran juru selamat dengan keselamatan gratis itu kepadamu dengan menerima Yesus Tuhan dan juru selamatmu pribadi. Nyata, hal-hal praktis yang menjadi tugas kita manusia saja yang sepatutnya kita kerjakan. Wilayah Allah dan kedaulatannya, mana mungkin kita ciptaannya tahu segalanya tentang Dia pencipta kita. Yang kita tahu saja sesuai firman-Nya di Alkitab, itu cukup. Ikuti tahap-tahap kepengikutan Yesus itu dengan setia sampai akhir. Jelas di sini ada posisi bergantung sepenuhnya kepada Allah, bukan pengertian sendiri yang tidak berdasarkan pada firman. Kalau kamu berhasil di situ dan masuk surga, saat itu waktu terbaik bagimu untuk berkata, aku sudah dipilih dari awal. Ini gaya bahasa penegasan. Selebihnya selain waktu itu bukanlah waktu terbaik, tetapi kamu pun boleh berkata bahwa kamu sudah dipilih dari awal pada saat kamu jatuh dalam dosa, agar kamu menyesal dan bangkit dan tidak mengulangi dosamu itu, dan imani bahwa kamu sudah diselamatkan, dan surga pasti milikmu. Surga pasti untukmu, dan kamu mengucap syukur dengan langkah iman dan buah roh. Dan dalam batinmu kamu berkata, aku bisa setia dan bangkit saat jatuh dosa dan seterusnya. Ini bukan karena aku sendiri, tetapi 100% karena Allah yang hidup di dalamku. Ini karena oleh dan untuk Allah yang kukenal dalam Tritunggal yang setara, Bapa, Yesus, dan Roh Kudus. Amin. Saya anggap semua sudah jelas. Rupanya hal tertulis di sini cuma sekedar contoh bagaimana menguatkan Injil dengan Injil. Tidak ada upaya menyediakan firman, tidak ada upaya meniadakan firman sesuai pemahaman aliran yang semua berdasar Alkitab. Tetapi upaya memahami dan memperkaya pemahaman. Ini pun setelah yakin tafsir-tafsir itu tidak menentang esensi Injil, bahwa Yesus Tuhan kita adalah Allah, bukan manusia seperti yang dikatakan orang tidak percaya. Dia mengasihi dan menebus kita dari dosa. Maka Ia yang Allah mengorbankan dirinya untuk kita agar kita selamat dan beroleh hidup kekal. Dan semua pemahaman secara bermain kata dan logika sederhana ini pun sekedar alat untuk memahami secara awam. Tak perlu cuma menunggu ahli bahasa, meski juga penting untuk mengurusi iman kita. Sementara setiap orang setiap hari harus bertumbuh dengan di rumah masing-masing sudah ada Alkitab yang sudah disusun dan diterjemahkan dari bahasa asli oleh ahli bahasa dan ahli teologi. Menguatkan Injil dengan Injil berarti tidak perlu menolak dan meniadakan pekabaran yang jelas-jelas bukan ajaran dosa dan memperbolehkan dosa sesuai yang tercantum dalam hukum kasih yang terutama dan utama. Menguatkan Injil dengan Injil
berarti memperkaya pekabaran dengan pemahaman beda perspektif yang dapat dipertanggungjawabkan secara hati nurani. Lebih tegasnya, secara roh. Meski terkesan dengan logika, pekabaran yang demikian jelas berkat tuntunan Roh Kudus yang tugasnya tentang pengilhaman tulisan dan ajaran dapat dengan mudah dijumpai saat kita membaca surat Paulus